صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sahabat-sahabat PCNU Malaysia yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita Allah takdirkan untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu, melanjutkan kitab yang sudah kita mulai pada minggu sebelumnya, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim, salah satu dari kumpulan kitab karya Fadilatul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini adalah bagian dari Irsyadus Sari, dari kumpulan kitab Irsyadus Sari, di mana kitab pertama yang dikumpulkan adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai majelis ini dengan pembacaan ilmu kitab dan harapan semoga ilmu yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat di dunia dan akhirah. Amin. Fatihah ini kita khususkan kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama, khususnya pengarang kitab ini Fadilatul Syekh Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Kita masih akan melanjutkan pada muqaddimah kitab Adabul Alim wal Muta'allim terkait dengan pentingnya adab, ya, daripada ilmu. Fahadihi kulluha nususun sharihatun. Jadi apa yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang posisi adab dan ilmu, bahwa al-adabu qabla ilmi itu berupa nas-nas yang jelas yang telah disampaikan, baik berupa hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ulama, perkataan-perkataan ulama merupakan nas-nas yang jelas, wa aqwalul muayyadatun binuril ilham, dan juga perkataan-perkataan yang dikuatkan dengan cahaya ilham, mufsihatun bi ulumi makanatil adabi, menjelaskan tentang tingginya tempat atau posisi dari adab, ya, dari akhlak, musarrihatun bi anna jami'al a'malid diniyati qalbiyatan kanat aw badaniyatan qawliyatan aw fi'liyatan la yutabaru syai'un minha illa in kana mahsudan bil mahasinil adabiyyati wal mahamidis sifatiyati wal makarimil khuluqiyyati. Jadi nas-nas yang soreh yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, perkataan-perkataan ulama, ya, tentang pentingnya adab dalam beramal, dalam berilmu, menunjukkan bahwa seluruh aktivitas-aktivitas fisik, aktivitas-aktivitas keagamaan, baik yang berupa fisik atau yang berupa aktivitas hati, ya, amal qalbu, baik yang bersifat perkataan atau perbuatan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila seluruh amal perbuatan yang kita lakukan, baik perbuatan, baik perkataan, baik ibadah hati maupun ibadah badan, kecuali jika dia disertai dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, sifat yang terpuji, dan akhlak yang mulia. Dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin misalnya dijelaskan babul ikhlas, di mana
pensyarah mengatakan bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Jadi syarat ibadah itu diterima di sisi Allah itu ada dua. Yang pertama adalah dia as-shawab, benar secara tata cara, secara aturan, rukun dan syaratnya. Seperti sholat misalnya, syaratnya apa sudah terpenuhi, rukunnya sudah terpenuhi. Itu satu aspek. Aspek yang lain adalah supaya amal ini diterima di sisi Allah, yaitu dia harus ikhlas karena Allah. Jadi bahasa ikhlas ini mungkin diterjemahkan dalam bahasa ini bahwa dia harus disertai dengan tujuan yang baik, tata cara yang baik, akhlak yang baik, dan sifat yang baik. Karena bisa jadi amal itu secara rukun dan syarat terpenuhi, secara kewajiban dia gugur, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal. Karena ada missing part, ada bagian yang terputus, yang hilang, yaitu keikhlasan, yaitu motivasi dan niat, yaitu akhlak atau sifat serta adab yang dilakukan dalam melakukan amal ibadah. Makanya dalam hadis-hadis diceritakan misalnya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa enggak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena kita hanya puasa secara puasa zahir, menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak dapat menjaga hal-hal yang dapat merusak ibadah dari puasa itu. Pahala dari puasa itu seperti tadi, tidak menjaga akhlak yang baik, perilaku yang baik, perkataan yang baik kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada orang lain. Maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an malah melaknat. Wa kam min sahiril layali laisa lahu wa kam min qa'imin fil laili laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang bangun malam juga tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali hanya sebatas bangun. Karena dia tidak memiliki keikhlasan, dia tidak memiliki akhlak, sifat dan adab yang benar di hadapan Allah, sehingga ketika dia beribadah motivasinya tidak hanya karena Allah tapi karena Allah. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilan. Jadi bahwa menghiasi amal dengan adab itu merupakan tanda diterimanya amal perbuatan. Wa bi annal adaba kama yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Sebagaimana adab itu diperlukan oleh para pembelajar, para murid dalam proses pembelajaran, maka juga guru, ustaz, pengajar juga memerlukan adab ketika dia memposisikan diri sebagai guru, sebagai ustaz. Jadi akhlak itu, adab itu tidak hanya kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh muta'allim, oleh pembelajar, oleh murid, oleh santri, tapi juga seorang guru, seorang syekh, seorang kiai, seorang ustaz juga harus beradab ketika mengajar dan ketika menyampaikan ilmu. Walamma balawat rutbatul adabi ila hadhihi al-martabati wa kanat madariku mufassalati khafiyatan da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilayhi wa asli tikrari tawqifihim alayhi ila jam'i hadhihi risalati tadhkiratan li nafsi wa lil qasirin min abna'i jinsi. Jadi ketika saya sampai pada satu kesimpulan tentang pentingnya adab, tingginya adab, ya, baik dari nas-nas yang sore, baik dari perkataan-perkataan ulama yang kuat, dan ketika perinciannya juga tidak banyak orang yang memahaminya, maka ini memotivasi saya, kata Hadratus Syekh pengarang kitab ini, untuk melihat apa yang diperlukan oleh para pembelajar dan susahnya mereka mengulang-ulangi posisi mereka
menjaga adab mereka. Oleh karena itu ini yang menjadi motivasi saya untuk mengumpulkan atau menulis risalah ini. Tujuannya kata Syekh Hasyim Asy'ari, tadzkiratan li nafsi, ini bentuk tawadhu'nya beliau. Beliau mengatakan saya menulis ini bukan untuk orang lain. Tujuan pertama adalah untuk mengingatkan aku, untuk menjadi pengingat kepada diri saya sendiri. Makanya sebenarnya orang yang berceramah itu, orang yang berbicara depan publik, apalagi tentang agama, itu sebenarnya dia lebih banyak menasihati dirinya daripada orang lain. Ketika berbicara tentang istiqomah, kesabaran, keikhlasan, saya pribadi, saya lebih banyak sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri sebelum mengingat orang lain. Makanya ketika khutbah Jumat pun apa di formulannya? Usikum wa nafsi bitaqwa. Jadi wasiat itu tidak hanya berlaku buat orang lain, tapi juga yang paling penting berlaku untuk dirinya sendiri. Karena manusia sering lupa, sering lupa. Sehingga kata pepatah, kalau kamu menunjuk telunjukmu untuk orang lain, maka jangan lupa 4 telunjuk yang lain kau arahkan kepada diri. Kalau kau mampu menasihati orang lain, maka jangan lupa nasihat terbaik dan yang perlu diperhatikan lebih adalah nasihat kepada dirimu sendiri, karena dirimu yang paling perlu nasihat. Apalagi kalau dia posisinya sebagai guru, dianggap alim, dianggap ulama, dan orang lain menghormati, sehingga tidak ada yang bisa menasihati dia kecuali dirinya sendiri. Walil qasirina min abna'i jinsi. Jadi sebagai pengingat pada diriku, kata Habibul Syekh, begitu juga kepada orang-orang yang lalai, khususnya dari anak-anak sebangsa. Wa sammaituha adabal alimi wal muta'allimi, dan aku memberikan nama kitab ini dengan nama adab bagi orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'da mamat. Semoga Allah memberikan manfaat dengan risalah ini dalam kehidupan dunia dan setelah kematian. Innahu waliyul hasanat, sesungguhnya Allah adalah penguasa kebaikan. Amin. 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 Baik, kita masuk pada bab pertama. Jadi tadi ini masih muqaddimah. Di pertemuan kemarin, kemudian yang tadi itu adalah lanjutan dari muqaddimah kitab ini. Kita akan masuk pada bab yang pertama, al-babul awwal. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, ulama, keutamaan mengajarkan ilmu dan mencari ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ai ditafsiri wa yarfa'il ulama'a minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Maksudnya adalah ulama ini diberikan derajat atau keutamaan melebihi orang-orang biasa karena dia mengumpulkan 2 kebaikan. Satu, ilmunya, dengan ilmunya dia mengamalkan. Beda dengan orang yang tidak alim, ya. Orang yang tidak berilmu walaupun dia beramal, karena tidak berilmu maka dia dari sisi keutamaannya berkurang. Bahkan bisa jadi amalnya tidak diterima karena tadi tidak shawab secara aturan, tidak benar secara aturan agama, begitu juga tidak ikhlas secara motivasi. Sehingga orang yang berilmu itu kenapa dia diangkat Allah derajatnya? Karena dia dapat menggabungkan 2 kebaikan secara bersama, yaitu kebaikan ilmu dan kebaikan amal. Dia beramal dengan ilmu. Beda orang yang beramal tanpa ilmu. Dia mendapatkan kebaikan amalnya, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan ilmunya. Bahkan boleh jadi amalnya dapat membahayakan dan mencelakakan dirinya. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yan'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran, malah Quran pelaknat. Karena dia beramal dengan membaca, tapi dia tidak dibarengi dengan ilmunya. Disinilah kenapa kita penting untuk mencari ilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "An-nasu halka illal alimun." Sungguhnya orang-orang manusia ini seluruhnya adalah celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Tetapi wal alimuna halka illal amilun. Tapi ilmu tidak cukup. Orang yang berilmu bisa jadi ilmunya mencelakakan dirinya kecuali jika ilmunya digunakan untuk diamalkan, untuk dimanfaatkan, untuk diamalkan. Kalau dia bisa mengamalkan maka menjadi khairun nas man alima wa amila wa allama.
Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang berilmu, lalu dengan ilmunya mengamalkan, lalu dengan ilmunya dia mengajarkan. Alimah, amilah, allam. Tetapi tidak cukup mengamalkan. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya, beribadah dengan ilmunya, melakukan aktivitas kebaikan berbasis keilmuan, itu boleh jadi celaka kecuali dia melakukannya, motivasinya, niatnya, tujuannya tidak ada kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Lagi-lagi syarat diterimanya amal yang kedua adalah al-ikhlasu billah. Ala wa hiya khatarin azim. Tapi sesungguhnya keikhlasan itu sesuatu yang sangat susah untuk dicapai. Sehingga perpaduan antara ilmu dengan amal melahirkan keikhlasan, maka dia kemudian memiliki derajat dibandingkan yang lain. Nah, posisi derajatnya seperti apa? Gap antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dari si derajat itu seperti apa? Lalu kemudian ditafsiri oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajatin. بها الجهاد ليحيى وإعلاء دين الإسلام.